Orang ini mempunyai kemampuan untuk melihat tanda-tanda orang yang akan segera meninggal. Saat dia bekerja di tokonya, dia melihat seorang anak dengan heran. Dia melihat kedua anak ini tertutup tabir merah. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba anak itu keluar tokonya, berlari ke tengah jalan dan meninggal tertabrak mobil. Sejak saat itu, dia sadar bahwa dapat melihat tanda-tanda orang yang akan segera meninggal. Dalam perjalanan ke rumah, dia juga berpapasan dengan dua orang cowok yang memiliki tanda seperti anak tadi. Setelah di rumah, di malam harinya, dia melihat kabar di internet bahwa kedua orang cowok yang dia temui tadi sudah meninggal. Yang satu tertabrak kereta dan yang satunya lagi meninggal tertabrak truk. Setelah mematikan komputer, dia kaget guys. Tiba-tiba dia melihat bahwa dirinya sekarang tertutupi tabir merah matanya. Nah, kalau gitu gimana sekarang? Saat sedang santai dan makan es krim, nih cowok melihat anak kecil. Nah, nih anak kelihatannya kepingin sama es krimnya. Dia godain dong. Tiba-tiba nih anak langsung berjalan menyeberang jalan tanpa memperhatikan sekitar. Tak berselang lama langsung ada mobil yang melaju kencang dan menabraknya yang mengakibatkan nih anak meninggal seketika. Karena merasa bersalah, nih cowok akhirnya melakukan sesuatu yang gila. Di suatu malam yang sepi, dia memberikan perasan jeruk nipis ke bekas darah kecelakaan si anak tadi. Dengan harapan, nih hantu anak akan menemuinya sehingga dia bisa minta maaf. Akhirnya tidak berselang lama ketika dia kembali ke kosannya, dia langsung didatangi oleh hantu anak tersebut. Dan dia berlari keluar kamar sampai ke jalan. Tapi tiba-tiba saat nih cowok selesai minta maaf, ada truk yang melaju kencang dan langsung menabraknya guys. Dan membuatnya dia langsung meninggal. Di kamar dia ada 3 teman cewek. Tapi dia merasa temannya yang ini sangat pendiam. Kerjaannya cuma membaca buku saja. Sampai suatu malam ketika dia mandi dan kedua temannya lagi ekskul, ada yang mengetuk kamar mandinya beberapa kali sampai membuat dia jengkel. Akhirnya dia keluar kamar mandi sambil marah, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa guys. Saat masih bingung, tiba-tiba pintu kamar ada yang ngetuk. Saat dibuka, kelihatan temennya ini dari luar kamar dengan basah kuyup. Akhirnya temennya cerita kalau dia mau pamit, karena ada urusan penting di rumah. Tapi anehnya, ketika saat mengantar temennya mau pulang, temennya itu tiba-tiba menghilang begitu saja di depan matanya. Dia kaget dong. Akhirnya bercerita ke temannya dan betapa terkejutnya saat teman-temannya bilang bahwa di kamar itu ada hanya 3 orang. Dia sama 2 temannya itu. Terus siapa teman yang satunya lagi? Nih anak lagi asik main dengan temannya. Tapi anehnya Bu Guru selalu bilang kepadanya jangan sering bermain sendiri. Loh kok bisa? Bukannya dia bermain dengan temannya. Akhirnya nih temannya mengajak ke sebuah pabrik yang udah lama tidak terpakai. Awalnya dia menolak, tapi tangannya langsung ditarik sama temennya. Akhirnya dia mau nggak mau menurutinya. Ketika hampir masuk ke dalam sebuah pabrik tersebut, untungnya nih ibu cewek memanggil anaknya sehingga dia bisa tidak ikut sama temennya. Karena merasa ada yang aneh dengan nih cewek, akhirnya orang tuanya menyuruhnya untuk pindah sekolah guys. Dan benar saja dong, setelah beberapa bulan akhirnya ada kabar dari koran bahwa di pabrik tersebut ditemukan seorang anak cowok yang meninggal. Nah, nih anak melihat koran tersebut dan dia kaget, loh itu bukannya temanku. Nih cowok sedang terburu-buru ke stasiun kereta karena takut ketinggalan kereta terakhir. Saat menunggu kereta sendirian di malam itu, dia teringat kejadian kemarin malam. Dia melihat makhluk aneh yang menempel ke seorang cewek, sehingga membuat cewek itu tidak bisa melihat dan mendengar kalau ada kereta api yang sedang mendekat. Sehingga membuat dia terperosok ke rel kereta dan meninggal tertabrak kereta api guys. Saat dia tersadar dari lamunannya, dia merasa aneh. Nih kereta kok nggak datang-datang ya? Padahal sudah jadwalnya datang. Dan kenapa malam ini kok sepi banget? Ternyata dia sudah ketempelan makhluk ini guys. Sampai akhirnya dia tidak menyadari ada kereta mendekat dan dia terserempet dan ketarik bodi kereta. Sehingga dia meninggal di tempat guys. Biasanya nih makhluk disebut setan budek guys. Saat sedang sakit nih anak tidak boleh keluar rumah. Karena sakitnya menular. Ketika bosan dia hanya bisa memanjat pagar untuk melihat teman-temannya lagi bermain.
Beberapa hari berlalu, tapi sakitnya tidak sembuh juga, yang membuat dia nekat untuk keluar dari rumah dan menemui teman ceweknya yang sembunyi di samping tembok seperti ini. Dia terus memanggil temannya sambil datang mendekatinya. Saat sudah dekat, teman ceweknya akhirnya keluar dari samping tembok. Betapa terkejutnya melihat wajah temannya yang ternyata sudah hilang separuh, guys. Karena ketakutan, dia pun berlari ke rumah dan bilang ke orang tuanya. Akhirnya orang tuanya bilang bahwa temannya cewek waktu menunggu dia sembuh dari sakit, tidak diduga dia tertabrak dan terjepit badan truk yang saat itu pengemudinya mabuk. Sehingga membuat kepalanya hancur, guys.